lagi. Artinya, meskipun kamu mengejar dunia, pada waktu tiba sholat, azar, isya maghrib, isya, subuh. Jadi kejar duniamu seakan-akan kau hidup terus menerus, dan kejar akhiratmu seakan-akan engkau mati esok pagi. Makanya kaidahnya hablu minallah dan hablu minan nas. Apa itu? Mengasihi Allah, mengasihi sesama manusia. Menjaga hubungan kita kepada Allah dan menjaga hubungan kita kepada sesama manusia. Itu di Islam keunggulannya. Kemudian berbicara mengenai jannah. Berbicara mengenai jannah, surga itu adalah tempat kebahagiaan, tempat kenikmatan, tempat merasai apa yang disebut kenikmatan surga, jannah, yang tidak terbatas. Karena Allah pencipta langit dan bumi itu maha kasih, maha sayang. Allah mencukupkan kasih sayangnya dengan memanjakan hambanya yang taat dengan surga. Karena di surga itu apapun yang kita inginkan ada. Kebahagiaan seperti apa yang kita inginkan disediakan oleh Allah. Kenapa? Karena di sana tak ada lagi ruang maksiat. Tidak ada lagi ruang kesengsaraan. Tidak ada iri, tidak ada cemburu, tidak ada sakit hati, tidak ada sakit fisik, tidak ada kemiskinan. Yang ada hanya kebahagiaan. Manusia mana yang tidak mau hidup dalam keadaan seperti itu? Sudah begitu keadaannya, kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Di dunia ini aja kita kumpulkan harta. Habis itu kita ke Dubai bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Bahagia nggak? Bahagia. Ini di Dubai. Sifatnya sementara. Surga sifatnya kekal bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Tidak ada kesengsaraan di sana. Tidak ada lagi umur. Tidak ada menua. Tidak ada sakit-sakitan. Semua hanya ada kebahagiaan. Kita makan, keluar yang ada dari tubuh kita dari makan yang kita makan berupa aroma harum, bukan berupa bau, tapi aroma harum. Begitu juga ketika kita menggauli istri kita, tidak keluar lagi cairan yang seperti yang di bumi, tapi yang keluar adalah aroma harum. Itu real, janji Allah itu pasti. Kalau pemerintah yang menjanjikan kita, ya tergantung apakah negara sanggup untuk mengabulkan janji pemerintah itu atau tidak. Tapi kalau pencipta langit dan bumi ini apa yang sulit? Ketika dia menjanjikan aku akan membahagiakanmu, aku akan mencukupkan semua yang kau inginkan. Apakah itu bisa terjadi? Bisa. Allah Maha Kaya. Nah, surga itu yang kita kejar. Surga yang penuh dengan kebahagiaan. Sedangkan kalau surga di Kristen, apa yang bisa membuat saya ke sana? Di sana saya jadi mempelai wanita, cuk. Di sana saya harus menyaksikan kemudian perang naga. Di sana saya hanya memuji-muji, menari-nari. Kalau memuji sehari boleh, menari sehari boleh. Dalam kehidupan kekal saya memuji, mulut saya ini doer langsung. Jadi kesempurnaan kehidupan manusia itu nanti ketika kita di surga. Hari ini kita merasa ganteng, baru merasa di surga ganteng beneran. Hari ini kita merasa gagah, di sana gagah beneran. Kita merasa kita sehat, di sana sehat beneran. Kita merasa serba berkecukupan, di sana benar-benar berkecukupan. Tak ada lagi kemudian kesengsaraan. Surga adalah tempat kenikmatan. Titik. Wah, kalau itu sih ceritanya jadi miskin dong kalau ikut ke sana. Konsepnya begitu mah. Kenapa miskin? Nggak punya duit itu mah. Ya Allah, di surga itu kita tidak butuh duit lagi. Kenapa? Surga itu adalah tempat kebahagiaan, gak butuh duit. Segala sesuatu Allah cukupkan kepada kita. Belum ada yang tahu itu ke sana. Sama seperti Sekarang besok hari aja Senin. dulu. Sama seperti besok hari Senin, Bang. Tidak ada yang tahu besok itu seperti apa. Tapi sekuat tenaga apa yang kita punya, sekuat ilmu apa yang kita mau untuk menghentikan besok itu jangan datang. Tetap aja datang. Suka tidak suka, ikhlas tidak ikhlas, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sengsara. Besok hari Senin tetap datang. Tak ada kekuatan yang bisa menolak itu. Begitu juga surga neraka.
Besok surga neraka itu akan tetap datang. Kita datang menemuinya dalam keadaan pendosa atau dalam keadaan taat. Itu. Maka yang menentukan hari ini. Gak ada yang mau hidup miskin Bang Jumat. Semua juga butuh uang lah. Di surga kita nggak butuh duit, Bang. Itu kan belum tahunya. Tapi itu suatu kepastian. Yang bilang pasti kan Bang Jumat. Ya, Allah yang memastikan itu. Seperti pastinya Senin besok. Kita nggak ada yang tahu apa yang terjadi besok. Tapi suatu kepastian besok pasti ada. Sama seperti ketika tahun 2000. Yang hidup di tahun 2000. Kita melihat ke depan tahun 2025 itu senyum, tertawa kita. Masih lama kali. Tapi hari ini kita berdiri di tahun 2025. Nengok ke belakang serasa baru 1 jam tahun 2000 itu. Begitu juga ketika nanti kita berdiri di padang mahsyar. Ketika kita diperkumpulkan semua oleh Tuhan. Dihadapkan pada penghakiman. Yang menentukan selamat tidaknya kita nanti di sana adalah apa yang kita lakukan di bumi. Kita menengok ke belakang. Kenapa di usia saya yang hanya seusia 60-70 tahun membuat saya sengsara di sini? Lalu buat apa lagi penyesalan itu ketika kita sudah berdiri di sana? Apakah itu sebuah kepastian? Kepastian. Tadi rambut tidak memutih. Kita tertawa melihat rambutnya ayah. Kita cabut satu persatu rambut putihnya beliau. Hari ini bisa jadi rambut kita yang memutih, Bang. Itu sinyal, itu tanda. Makanya Tuhan mengatakan binapsih. Aku menunjukkan tanda-tanda keberadaanku di mana? Di diri kalian. Di diri kalian. Saya memberikan kemudian pengetahuan tentang diriku kepada kalian. Melalui apa? Melalui diri kalian sendiri. Dengan adanya kemudian perubahan yang ada pada diri kita membuktikan kita akan pergi meninggalkan alam ini. Wa fi ampusihim. Itu jelas itu. Tadinya ganteng, tidak keriput. Sekarang udah mulai keriput. Itu kode alam. Menandakan bahwa kita manusia keturunan Adam ini tadinya dari jannah. Kembali ke jannah. Karena di sana tempat kita. Bukan di sini. Ini hanya tempat persinggahan mengambil bekal. Jadi kalau kita di dalam kaidah Islam, ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala di alam ruh berkata kepada kita, "Alastu birabbikum?" Apakah kamu bersaksi bahwa aku ini adalah Tuhanmu? Ini di alam ruh. Qalu bala syahidna. Kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Itu di alam ruh, tidak terbungkus jasad. Setelah terbungkus jasad, kita lupa hidup kita di alam ruh itu. Lupa seketika. Kenapa? Karena pengaruh jasad ini mempengaruhi kemudian alam ruh kita. Seketika ruh tidak bisa menentukan jati dirinya. Karena sudah dikuasai oleh jasad. Ketika turun kita di bumi, dibungkus oleh jasad, maka Tuhan menciptakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia aku bungkus, roh manusia aku bungkus dengan jasad, di mana jasad akan menggiring keinginan. Ketika jasad melepaskan ruh, barulah ruh kemudian menyesal. Kenapa dulu aku lupa janjiku kepada Rabbku? Ketika Rabbku bertanya, Alastu birabbikum? Apakah kalian mengakui aku ini adalah Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Oke, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhanku. Oke, kalau begitu aku turunkan kau ke bumi. Turun ke bumi. Untuk apa? Bawa bekal. Kata Tuhan di alam ruh kepada kita, hei si fulan, kamu ke bumi, di situ ada pantai. Aku turunkan kau dari kapalku, kau turun ke sana, perbanyak bekalmu yo, sebanyak mungkin kau cari bekal di situ. Nanti ada tiba waktunya, aku kasih kode, di mana kamu harus kembali ke kapal untuk menuju ke perjalanan berikutnya. Kita akan berlayar ke pelabuhan berikutnya. Kau turun sekarang, turun kita. Mama cucu, mama minum, mama makan. Beranjak kita di bumi, melata kita di atas perut bumi, di pundak bumi, punggung bumi. Lalu kemudian Tuhan memberikan aturan main. Namun sebelum kita ke pantai bumi, Tuhan mengatakan di situ ada penghuninya namanya iblis.
Kamu kalau ikut dia, kamu lupa kamu akan kembali. Kamu akan ditipu dengan segala macam kenikmatan, dengan segala macam tipu muslihat, sehingga engkau lupa tugasmu. Turun kita ke bumi. Iblis datang kiri, kanan, muka, belakang untuk melupakan kita akan tujuan kita. Makanya orang yang tidak beriman itu tak ada amal yang dia bawa. Padahal kedatangannya di bumi itu mencari bekal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Yesus mengatakan hidup kekal melakukan kehendak Bapa. Berarti beribadah. Yesus menghabiskan waktu ibadah. Dunia harus tahu bahwa aku senantiasa melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Bapakku untuk aku lakukan. Dan Bapa tidak membiarkan aku seorang diri. Dia senantiasa menyertai aku sebab aku selalu melakukan apa yang berkenan di dalam hatinya. Itu Muslim. Maka siang malam, malam siang malam, siang malam, malam siang malam. Ibadah, 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 ibadah. Memperbanyak amal. Kata Yesus, perbanyaklah amal surga sebab amalan surga tidak lekang dimakan karat. Apa amalan surga itu? Perbuatan baik. Makanya di ending pengajaran Yesus Yohanes 5:29, di hari terakhir manusia akan dibangkitkan dari kubur. Yang baik akan masuk ke surga kata Yesus, dan yang jahat akan masuk ke neraka. Itu kata Yesus. Berarti pola kehidupan kita, penghakimannya itu bertolak tumpuk kepada amalan. Yesus juga mengajarkan itu kan, amalan baik yang harus kita perbanyak. Karena kita masuk surga karena amalan baik. Tapi apakah amalan kita itu sepadan dengan surga? Tidak. Mulai dari lahir sampai kita mati beramal baik, terus tak pernah melakukan dosa pun tidak sebanding dengan surga. Tetapi karena kita melakukan perintah Allah, ridha, ikhlas, itu yang dinilai. Bukan pahalanya, tapi keikhlasan kita kemudian tunduk berserah diri kepada perintahnya. Diperintahkan jangan makan ini, jangan, tahan diri. Diperintahkan jangan minum ini, jangan, tahan diri. Kenapa? Tuhan lagi menguji. Begitu kita turun ke bumi, banyak penggoda-penggoda. Ah, makan aja, nggak apa-apa kok. Malah kau hebat. Masa Tuhan ciptakan itu kau tidak makan? Ah, kubur nikmat namanya, makan aja, nggak apa-apa. Itu iblis tuh yang bekerja seperti itu. Tuhan itu cuma satu loh yang menciptakan, yang bukan makhluk. Oh enggak kok, dia sudah datang ke bumi kok, inkarnasi jadi manusia. Udah, Tuhan kan aja dia setara kok. Dia juru selamat. Oh, orang udah selamat tanpa dia, maka sembah dia. Itu cara-cara mau merangkap itu. Begitu ada sumpritan bunyi dari pantai, prit, datang pasukan berjubah hitam, berbaris di depan. Hei si Fulan, udah tiba saatnya kamu harus kembali. Jangan dulu, aku masih mau. Nggak ada cerita. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hanya gara-gara Panu mati. Karena dia harus kembali. Begitu dia sampai ke kapal, ditanya, mana bekalmu? Baru gemeteran. Izinkan aku kembali ke bumi ya Rabb. Tidak ada cerita. Sudah datang berapa pendakwah kepadamu? Udah datang kebenaran kepadamu. Di mana kupingmu? Di mana matamu? Di mana hatimu? Udah datang kepadamu. Kenapa kau masih menolaknya juga? Karena di bumi enak bang. Yang diharam-haramkan katanya justru makan yang aku suka. Bagaimana saya? Tidak ada, itu sudah telat. Kau di sini duduk sampai kita berangkat. Jadi orang-orang di alam barzakh itu kemudian berlayar menuju kepada kehidupan berikutnya dengan kesengsaraan. Bagi mereka yang sengsara, bagi mereka yang lupa tujuannya dicipta, diutus ke bumi. Tapi bagi mereka yang perbanyak amal, siang malam beramal, tunduk kepada Dia hakikat yang Maha Pencipta, kembali ke kapal untuk berlayar selanjutnya dengan penuh senyum, penuh syukur, sukacita. Kenapa? Dia sudah melihat surga. Gambaran surga dia sudah lihat. Begitu juga yang sudah mau ke neraka, gambaran nerakanya dia sudah lihat. Makanya alam barzakh itu adalah satu dari pintu-pintu surga dan satu dari pintu-pintu neraka. Bagi orang yang sengsara di neraka, itu sudah pintunya. Dan bagi orang yang bahagia di jannah, itu juga sudah pintunya. Makanya dikatakan tidurnya orang yang selamat di kubur, itu sama dengan tidurnya malam pengantin. Tiba-tiba aja tertiup trompet sangkakala, kiamat terjadi. Tiba-tiba aja kita dibangkitkan. Oh kok cepat kali, aku kan masih mau merasakan nikmatnya alam kubur.
Aku melihat di situ tempatku, waduh indah kali. Aku lihat telaganya, aku lihat kemudian nikmat sekali pokoknya. Kenapa cepat kali? Tunggu, udah. Ini sudah mau berangkat ke sana. Itu kan masih fata morgana yang kusaksikan, itu kan masih bentuk bayangan. Ini aslinya. Oh ya? Berbarislah kita di padang mahsyar. Mana umatnya Nabi Muhammad? Ana ya Rasulullah. Ana ya Rasulullah. Nahnu ya Rasulullah. Kami ya Rasul. Kami ya Rasul. Tal. Kesini. Nah ini yang Kristen yang bingung nih. Dia mau ke Nabi Isa tak mengenalnya. Mau ke Nabi Musa tak mengenalnya. Ke Nabi Abraham juga tidak. Kamu pengikutku ya, itu nonotmu masih ada tertutup. Dia mau ke Daud tak mengenalnya. Mau ke Nabi Muhammad tidak bisa. Datanglah ke Isa, ke Yesus. Dulu kami menyebut namamu. Dulu kami mengusir setan pakai namamu. Memujimu, bermujizat pakai namamu. Apa kata Yesus? Sorry lah, enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Iza husiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Pada hari manusia dikumpulkan, apa yang mereka sembah selain daripada aku, kata Allah, akan ditolak, akan dimusuhi oleh yang dia sembah selain aku. Dan pujaan-pujaan yang ia lakukan di bumi akan diingkari oleh dia yang dipujanya selain daripada aku. Dalil Quran. Apakah ada ucapan Yesus seperti itu? Ada. Di mana Yesus mengatakan itu? Yohanes 12 nomor 48. Apa kata Yesus? Barang siapa yang menolak firmanku, menolak aku, tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman, perkataan yang pernah aku ucapkan kepada mereka. Perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Ayo, makanya saya sering bertanya kepada saudaraku Kristen, ketika Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya. Dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Ya Allah ya Karim. Yesus menamatkan pengajarannya tahun berapa rupanya? 33. Paulus mengajarkan ajarannya tahun berapa mulainya? Tahun 50-an. Hai, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Ada enggak ucapannya, akulah Yesus yang kau niaya, akulah Alfa dan Omega, segala kuasa telah diberikan kepadaku baik di surga maupun di bumi? Ada enggak itu? Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Ada enggak firman itu? Tak ada. Padahal di tahun 33 Yesus sudah menamatkan ajarannya. Ditanya oleh Allah, wa isqalallah ya Isa bin Maryam, a'anta qulta linnas, apakah engkau mengajarkan kepada manusia-manusia ini menuhankan dirimu selain daripada aku? Kata Yesus, kata Isa, qalu subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak berhak mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Yohanes 12:49 nomor 50. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan, aku sampaikan, dan firman-Nya itu adalah hidup yang kekal. Subhanallah. Jadi bagaimana mungkin Kristen maju salah, mundur salah? Aduh, kita mau kemana-mana Paulus? Mana Paulus? Paulus udah terkapar. Lebih duluan terkapar dia di dalam. Kenapa bisa lebih duluan? Karena dia bukan dibakar, tapi dia bahan bakarnya. Ini fakta, ini real. Maka karena Allah cinta kepada umat manusia, cinta kepada keturunan Adam alaihissalam, maka Allah yang maha pengasih kemudian mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Wahai ahli kitab, telah datang kepadamu rasulku Nabi Muhammad, cahaya dan juga petunjuk, yaitu Islam dan cahaya berupa Quran. Anda mau selamat? Ikut kepada Rasulku. Ikut. Jangan Anda kemudian terombang-ambing dalam keraguan. Dibilang firman Tuhan bukan, dibilang bukan firman Tuhan, dibilang juga Nabi bukan, dibilang juga Tuhan bukan. Jangan bingung. Lihat,
Qad ja'akum rasulna yubayyinu lakum. Seperti itu, Bang Juma, saudara. ya. Silakan. Oke. Kalau saya pribadi memang nggak masalah kalau Alkitab itu mau dibakar kayak mau dibuang kayak, karena yang kita tahu ya firman di dalamnya itu, tulisan di dalamnya itu adalah firman Tuhan. Yang firmannya itu yang nggak boleh hilang, bukan kitabnya. Kalau kitabnya mau dibakar pun ya nggak masalahnya. Tapi gini Bang Juma, pertanyaan saya kan, orang manusia ini hidup ini kan membutuhkan makanan, membutuhkan tempat tinggal, dan membutuhkan hidup yang layak. Apalagi kita kalau punya keluarga atau yang lajang akan memberikan makanan kepada orang yang dia nanti nikahi, gitu kan harus ada apa ya, membutuhkan sesuatu untuk itu kan gitu. Gini, kulihat-lihat ya, orang berada itu rata-rata kan memang yang dikasihi oleh Yesus Kristus gitu loh. Maaf ya, bukan orang yang dikasihi oleh Nabi Muhammad gitu loh. Yang kulihat. Ya maaf, bukan mau merendahkan, bukan. Ini kan saya udah minta maaf ya, kita damai please, nggak menghujat. Jadi itu yang saya maksud Bang Juma. Jaminan untuk bahagia di dunia dan di akhirat itu menurut saya sih hanya ada di Yesus Kristus gitu loh. Itu terbukti untuk saat ini, di zaman ini terlihat gitu loh, jelas gitu loh Bang Juma. Iya. Jadi begini kawan, dalam kaidah Islam itu tadi yang saya sudah jelaskan kepada saudara, bahkan lebih jauh, baginda Rasulullah Muhammad SAW itu menjelaskan kepada kami kaidahnya. Apa itu? Kemiskinan itu mendekati kekafiran. Artinya apa? Kami umat Islam itu dituntut kemudian untuk kaya, tidak dituntut untuk miskin. Maka kami disuruh untuk berusaha mencari dunia ini. Tadi saya sudah menjelaskan kepada saudara bagaimana kita mengejar duniawi tetapi tidak meninggalkan akhirat. Maka dalam kaidah Islam kami harus banyak bersyukur. Faskuruni, bersyukurlah kepadaku, ingatlah kepadaku, aku pun akan mengingat engkau. Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku. Wala takfurun, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah, innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Saya tidak perlu bercerita teori. Ini praktek dalam kehidupan saya, Bung. Ya, saya seorang mahasiswa yang kemudian mencintai, menyukai seorang wanita. Saat itu belum selesai kuliah saya. Saya udah KKN tapi belum selesai. Saya jatuh cinta kepada seorang wanita yang menurut saya dia adalah wanita yang sempurna. Solehah, pintar, cerdas, taat ibadah, dan mengharamkan pacaran. Sekuat upaya saya lakukan kemudian untuk menikahi beliau. Jadi saya dekatin adiknya, saya dekatin abangnya, saudaranya, saya dekatin ibu ayahnya. Dia nggak cinta, tapi keluarganya cinta sama aku. Akhirnya apa? Karena dia soleh, dia ikuti perintah orang tuanya. Apa yang terjadi? Nikah. Ada kerja, Tapi tak gini, ada, sabar dulu. Oke. Ini pengalaman pribadi. Ini pengalaman pribadi. Saya nganggur. Pengangguran saya itu. Pengangguran. Saya menikah. Saya tidak ada kerja. Tapi saya percaya kepada Allah. Jangankan saya manusia. Ayam yang hanya modal cakar aja bisa beranak. Sekali beranak itu minimal 5, 7, 10. Bahkan ayam sekali menetas bisa lebih 10 kan. Cuman 2 cakar, cuman cakar-cakar doang, dia bisa hidup. Masa aku nggak bisa?
Maka saya beralih kepada Quran. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Mohonlah kepada Allah. Memohon kepada Allah. Dia yang maha kaya. Apa yang terjadi kemudian? Betul. Sampai anak pertama. Dari segi duniawi. Ya masih jauh. Saya kerja entah apa-apa yang kukerjakan. Jadi sales, tukang tarik motor. Semuanya pekerjaan-pekerjaan serabutan yang halal saya kerja. Orang tahu itu. Tahu Bang Suma ketika cerita masa lalunya. Saya tidak ingin balik ke orang tua. Karena orang tua punya cita-cita. You harus jadi perwira setelah ini. Ikuti pamanmu. Jangan sampai tidak. Baik ayah. Semua harapan-harapan sudah diatur. Setelah ini langsung daftar. Sudah ada yang pegang waktu itu. Apa yang terjadi? Jauh dari harapan. Gagal di tengah jalan. Tapi aku bahagia kawan. Punya wanita yang begitu aku cintai. Harta yang paling berharga bagiku wanita ini. Yang aku punya. Dia wanita soleha. Apalagi yang aku kejar. Dunia akan ada dalam genggamanku jika aku bersama dengan beliau. Itu prinsip. Sampai pada akhirnya aku sudah punya anak satu. Lalu aku diterima di salah satu bank plat merah di Indonesia ini. Keren kan? Meniti karir dari sales pak, kos-kosan, bahkan pernah bini saya masak sayur. Ini rahasia dapur nih, tapi pelajaran. Masak sayur, lalu dia ke belakang rumah kontrakan kami. Dia nebang pohon pisang, terus pohon pisang yang ada dalamnya itu bagian lunaknya, dipotong-potongnya. Saya seumur-umur nggak pernah makan kayak gitu. Apa kata dia? Bah, ini aku masak sayur, aku tambahin ini. Tergolong rumput, kata dia. Oh kok rumput? Iya kan abang gak pernah makan. Terus untuk apa? Supaya kita bisa bertahan sampai besok pagi. Gila nggak? Gila benar. Penderitaan demi penderitaan kami lalui. Sampai pada akhirnya karena yakin Allah maha kaya. Kecil dunia ini ku bilang. Yang penting istriku sabar menerima keadaan. Alhasil Masya Allah naik karir. Saya mutasi ke Parepare, pulang dari Parepare, terangkat jadi supervisor, kemudian terakhir jadi manajer area. Nggak gampang, cok. 2024 saya resign. Kenapa? Karena saya sudah kewalahan kemudian menangani perusahaan saya di luar. Jadi nggak pernah menghayal, nggak pernah bermimpi, harus kayak gini. Karena dunia itu semakin dikejar, semakin seperti menelan air asin, air laut. Semakin kita kejar, semakin menjauh, semakin haus. Santai aja. Santai aja. Alhamdulillah. Ya di akhir bulan ini saya jual rumah 82 unit. 2 pekan laris. Laku. Bahkan tumpah-tumpah pembelinya. Gila nggak tuh? Hitung aja kalau keuntungan 95 juta per unit kali 230 unit. Gila nggak itu? Tapi bukan pamer. Ini contoh. Saya hujan kehujanan, panas kepanasan. Gila nggak tuh? Dari tenaga serabutan bekerja. Masya Allah, bayangkan. Teman-teman organisasi bilang apa sama aku? Kamu serius? Mau kerja seperti itu? Serius? Kamu gak malu gak? Gak malu. Kenapa harus malu? Aku sudah punya kekayaan di rumah. Ada istriku bang. Yang mendoakanku, aku bilang. Beliau rajin tahajud, kurang apa lagi? Beliau hamil, Masya Allah. Datang lagi anakku, nanti doa anakku. Gimana dong? Masa kau melawan doa anakku? Apa yang terjadi ya Masya Allah, Alhamdulillah. Tidak pernah ada terkendala masalah duniawi. Masya Allah. Masya Allah. Ada aja kemudian Allah mudahkan urusan dunia. Jadi ketika kita berdekat kepada pencipta kita, dunia dalam genggaman. Yang sulit itu kalau sedikit-sedikit mengeluh. Oh sedikit-sedikit ngeluh. Aduh, kenapa sih? Kenapa sih begini? Kenapa sih begini? Kenapa sih begini? Ingat, prinsip. Ini prinsip saya nih. Kalian boleh tiru. Aku akan menjadi seperti apa yang aku pikirkan tentang diriku. Nah ini rahasia. Ini rahasia Bang Suma. Aku akan menjadi seperti apa yang aku pikirkan tentang diriku. Sekarang apa yang aku pikirkan tentang diriku? Maka kakiku akan mengarahkan, pikiranku akan mengarahkan kakiku melangkah kepada apa yang aku pikirkan. Kalau aku memikirkan diriku miskin, aku miskin. Kenapa? Ketika saya ingin mencoba ke Jakarta, tak ada pesawat, aku naik kapal laut.
tak ada kapal laut, aku naik perahu biasa. Apapun itu, kalau tidak ada, aku renang. Kenapa? Karena aku mau. Tapi kalau aku tidak mau pesawat, kapal terbang, atau ada mobil, ada kapal laut, ada kereta api, parkir untuk sedia mengantar saya ke Jakarta. Kalau memang aku yang tak mau, maka tidak akan sampai ke Jakarta. Maka kembali kepada prinsip dalam hidup. Aku akan menjadi seperti apa yang aku pikirkan tentang diriku. Itu yang pertama. Yang kedua, prinsip yang kedua yang Bang Suma pegang adalah tidak akan kutunda sampai esok apa yang bisa aku kerjakan hari ini. Pegang dua ini. Pegang dua ini. 3 tahun ke depan kau balik pada saya, katakan saya keliru dengan prinsip itu. Saya punya bawahan, Bung. Ini saya lagi di rumah, nggak mungkin saya berpura-pura, anak-anak saya dengar. Saya punya bawahan yang dekat sama aku. Apa aku bilang? Kau pakai prinsip ini, kau akan menjadi seperti apa yang kau pikirkan tentang dirimu, dan jangan kau tunda sampai esok apa yang bisa kau kerjakan. Alhamdulillah, orang-orang terdekatku minimal mereka jadi supervisor. Ada yang di BTN Syariah, ada yang di Bank Syariah, ada yang di konvensional. Masya Allah, mereka punya mengatakan apa yang sensei ajarkan ternyata betul. Yes, kita harus berpikir, karena kekuatan berpikir ini, jangankan rezeki yang kecil-kecil, otak manusia bisa menerbangkan pesawat terbang yang ribuan ton beratnya saja bisa. Apalagi hanya mendatangkan rezeki. Kecil itu. Kecil itu. Itu kecil. Yang penting jangan cuma di mulut. Kita harus realisasikan. Jangan juga kita berpikir, aku akan menjadi seperti apa yang aku pikirkan tentang diriku. Masuk di kamar berpikir, aku akan kaya. Habis itu tidur terus. Oh, nggak bisa. Bukan begitu. Bukan begitu. Bukan begitu. Saya ini, Bung, saya pengembang, saya developer perumahan baru berapa tahun, 2000 berapa baru saya belajar. Sudah berapa banyak kemudian pengembang senior. Tapi sekedar bocoran, Bang Suma satu-satunya pengembang junior yang tembus ke Mahkamah Agung untuk memberikan rumah bagi pegawai pengadilan tinggi agama. Keren gak tuh? Keren kan? Keren. Kenapa? Kita selalu berpositif, jangan takut dunia. Kecil itu. Kalau Anda sudah punya ilmu, Anda sudah bisa baca Quran, Anda bisa hidup. Karena prinsip ketika engkau mencari akhiratmu, maka dunia akan ngekor. Dunia akan ngekor. Saya dari sejak mahasiswa, ketika saya belajar Quran, sudah berapa banyak masjid yang minta saya jadi imam tetap. Tuh, duit gak itu? Alhamdulillah. Para jemaat kasih kita uang meskipun kita mahasiswa. Duit. Saya keliling imam Jumat, imam Tarwih. Duit gak? Duit. Padahal saudara Arom ini suaranya bagus. Baca Quran. Seorang mu'allaf jadi guru Quran, subhanallah, pasti akan digandrungi masyarakat. Kecil itu kalau duit, kecil itu. Ketika kita dekat kepada Allah, dunia ngikut, yakin dan percaya. Yang penting Anda yakin, Anda ridha, Anda ikhlas, menapaki hidup ini, apapun yang terjadi, selalu berpositif thinking kepada Allah, maka semuanya kita senyumin. Kita sakit, senyum. Kita kekurangan, senyum. Insya Allah Tuhan akan memberikan. Tapi ingat, doa istri harus. Satu lagi yang terakhir. Para laki-laki ketika kalian ingin sukses dalam berusaha, jangan pernah kalian sakiti hati istri kalian. Catat itu. Catat itu. Apalagi kamu sakiti di depan anak-anakmu. Please. Tolong. Jangan pernah kau sakiti wanita. Jangan pernah kau sakiti istrimu. Jangan pernah kau sakiti dia di depan anak-anakmu. Jangan kau kasar dia. Kalau kau mau bicara dengan dia dengan suara tinggi, jangan di depan anak-anakmu. Masuk ke kamar. Kamu boleh marah, tapi ingat tujuannya untuk memperbaiki. Jangan pernah sekali-sekali nyakiti hati istri kalau mau sukses dalam usaha. Itu kuncinya. Itu kunci yang ketiga yang saya pakai. Itu. Jangan pernah sakitin hatinya. Oke. Lanjut. Gimana keselamatan untuk orang tuanya, Bang Juma? Iya. Jadi keselamatan untuk orang tua itu urusan Allah, bukan urusan kita. Nabi Muhammad ketika Kan beda datang, Tuhannya. iya kan kita sudah memberi peringatan. Kita berikan peringatan, kita berikan ajaran. Di Islam tidak ada paksaan untuk orang-orang di luar Islam untuk berislam.
Tapi tugas kita menyeru, mengajak, membuka ruang diskusi. Mungkin kami keliru ayah, mungkin kami keliru pak. Tapi tolong ajarkan yang keliru itu yang mana. Ini yang keliru nak, kamu sebenarnya harusnya begini, begini, begini. Tapi apakah ada larangan dalam agama kita yang dulu begitu? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana buktinya? Betapa banyak adik saya yang bungsu, istrinya juga mualaf. Dulu dipagar sama keluarganya karena keluarga pendeta. Bahkan adiknya sampai ke rumah. Adiknya itu aktivis gereja. Datang ke rumah. Wallahi, apa ujung dialog kami? Apa katanya? Kak, apapun yang kakak katakan tentang Yesus, tentang Paulus, aku akan tetap mati bersama dia. Ya sudah, kalau udah kayak gitu, sudah. Nggak ada lagi cerita. Itu ucapan orang-orang yang sudah putus asa, yang tidak bisa, apa kebenaran apa yang ingin kau jajakan ke kami. Kamu ingin adik saya yang pindah ikut kakakmu. Apa yang kau sajikan? Apa kebenarannya? Tidak bisa diungkapkan. Tapi berapi-api, emosi, gemeteran. Hanya sekedar untuk menyampaikan kebenaran. Harus emosi. Tenang, duduk yang tenang. Kita bicara baik-baik. Akhirnya ujung-ujungnya setelah pertemuan beberapa kali angkat tangan. Apapun yang kakak katakan. Gini. Tapi alhasil alhamdulillah saya bangga. Saya bisa mempersatukan adik saya yang muslim dengan keluarga istrinya yang non-muslim. Mereka akur, mereka akrab. Bahkan kemarin adiknya juga datang melihat saya, bertemu dengan saya, makan dengan saya. Alhamdulillah, itu adalah satu kebanggaan bagi saya, mempersatukan secara kekeluargaan meskipun beda keyakinan. Begitu. Jadi mengenai orang tuanya, ya buka ruang untuk diskusi. Buka ruang. Kita buka ruang untuk diskusi. Apa yang salah, apa yang benar, apa yang keliru, ini pilihan kami. Ini pilihan kami. Kalau orang tua mau belajar, silakan, kita buka diri. Nah, alhasil mertua adik saya itu di ujung hidupnya syahadat, dibimbing syahadat. Karena di antara banyak menantu yang merawat mertuanya, justru yang dibenci, tadinya adik saya dibenci. Yang merawat mertua ketika sampai dia sakit dan menjelang kematiannya, itu adik saya yang muslim. Sampai pada akhirnya, ya kelihatannya sih ibunya minta untuk disyahadatkan. Menurut adikku dia membimbingnya. Karena menantunya menjauh. Karena orang tua udah sakit-sakitan, udah penyakitnya parah, jijik mereka sama mertua. Adikku sudah terbimbing untuk mencintai mertua itu adalah orang tua kita juga. Ridhonya mereka, doa-doa mereka itu yang tolak bala. Kita bangga pencapaian kita capai itu doa-doa mertua. Doa orang tua kita. Jadi jangan menganggap mertua itu orang lain. Jangan, doanya beliau itu yang membuat kita kemudian bisa diijabah. Seperti itu adanya. Segera begitu dari saya, silakan. Yang dimaksud itu, kalau gak sempat, itu keselamatannya gimana? Itu ya, itu urusan dari kita bisa memberikan. Ya, itu urusan dari pencipta langit dan bumi, Bang. Minimal cucunya terselamatkan, kan gitu. Keturunannya terselamatkan. Ada keturunannya yang menjadi orang ahli surga. Ibarat kata kita saat ini masih satu kendaraan dengan orang tua. Kita tahu kendaraan ini menuju ke neraka. Apa kita membiarkan? Kita nggak bisa ngerem. Karena tidak bisa kita paksa. Kita loncat dari mobil itu. Lalu ambil mobil lain, kejar. Kasih peringatan. Kalau ternyata kita sudah berusaha untuk menghentikan kendaraannya tapi dia nggak mau, ya kita serahkan kepada Allah. Bukankah kita ini orang yang berserah diri? Maka kita serahkan kepada Allah. Urusannya Allah yang tentukan nantinya. Daripada kita celaka sama-sama di mobil, mati. Minimal ketika kita loncat, ada keturunannya yang menjadi ahli surga. Ya mungkin dan mungkin, karena itu rahasia Allah. Saya cuma tidak ingin melampaui kehendak Allah, keinginan Allah. Tidak mungkin ada manusia yang bisa melampaui itu. Tapi paling tidak keturunannya kita cetak mereka menjadi orang-orang soleh dan soleha. Serahkan kepada Allah. Biar Allah yang melihat. Biar Allah yang menuntun. Biar Allah yang kemudian menentukan. Karena di dalam Al-Quran itu dikatakan Allah tidak ditanyai apa yang Allah lakukan. Sedangkan apa yang ditanya itulah kita makhluk. Al-Quran itu menjelaskan kepada kami umat Islam.
La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah kerjakan. Tetapi kitalah yang akan ditanya. Apalah yang lu kerjakan ketika kamu di bumi. Jadi ya serahkan kepada Allah. Kalau Allah kemudian ternyata menyelamatkan, ya kita nggak punya hak untuk mempertanyakan pekerjaan Allah. Allah kemudian kita lihat ada orang sholat, tapi Allah masukkan ke neraka, ya kita nggak bisa intervensi Allah. Begitu juga sebaliknya, kita tidak bisa mengintervensi itu. Maka apa yang kita lakukan? Kita serahkan, berserah diri kita kepada Allah. Selama kita berupaya, berusaha, dan seterusnya. Jadikan keturunannya menjadi penghafal Quran, menjadi da'i. Ajak mereka sekolah-sekolah ke luar negeri. Dan nanti kalau saudara Arom punya anak mau sekolah, ya serahkan ke kami. Kami sekolahkan sekolah agama. Mau ke luar negeri juga boleh kami bantu. Sekolah penghafal Quran, bisa. Mau jadi da'i, jadi ulama seperti guru kita Ustadz Uas, boleh. Kita kirim keluar sekolah di luar negeri, pulang-pulang jadi da'i besar, menyelamatkan banyak orang. Begitu saudaraku. Karena di Islam itu jelas pengajarannya, wahai orang-orang beriman, perintah Allah jelas, jagalah dirimu dan juga keluargamu dari api neraka. Sekira begitu. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah dirimu, jagalah anak istrimu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Gitu. Oke, thank you Bang Juma. Siap. Mau login, Bang Zuma. Siap Bunda. Aron mau login. Beliau tunggu setelah Natal. Sudahlah, jangan begitu. Dia mau dapat hadiah dulu dari center class. Lumayan, kata dia lumayan. kayak pastor yang saya sahadatkan, Bun. Tunggu dulu Kanda. Setelah misa Kanda. Jadi mau Ini- dapat hadiah dulu ya. Ini cerita, ini fakta ya teman-teman sekalian. Ada seorang pastor yang kemudian datang jauh-jauh ke Makassar. Wallahi, saya nggak bohong. Wallahi, dia menyerahkan kepada saya emas batangan. Saya bukan emas batangan yang saya lirik waktu itu. Tapi yang saya lirik itu adalah batu-batu permatanya. Karena ini dari Roma, dari Vatikan. Jadi waktu itu saya tanya teman saya yang dari kepolisian, gimana ini? Gampang bang, gampang kata dia. Gampangnya maksudnya gimana? Dilebur, bawa ke toko emas lebur. Waduh, bukan masalah leburnya. Kamu kalau dicariin sama tempatmu sekarang mengabdi ini gimana dong? Kau dicariin ini barang berharga, ini usianya katanya kurang lebih 400 tahun. Iya bang, ada sertifikatnya. Lah, ini batu-batunya ini miliaran ini. Aduh, sudahlah bang, jangan bercerita. Saya mau kembali ke bandara. Wallahi saya katakan apa? Adindaku, saya tidak mau dihantui dengan barang ini. Kembalikan, saya ambil kembali, saya tidak mau terima. Sampai mau tahu, dia marah, dia blokir nomorku. Kemudian 3 bulan setelahnya, dia buka blokirnya, terus dia bilang, sama aku apa? Kanda, besok hari jika sudah berubah pikiran, barang itu masih aku simpan di Jalan Sumba Opu, aku titip di situ, Kanda tinggal hubungi saya. Saya bilang, sudahlah dek, mending kau pakai itu, nanti kau jual, kau dirikan pondok pesantren dan seterusnya. Diblokir lagi kembali sampai hari ini. Padahal saudara Arom, wallahi, dia pernah khotbah, pimpin misa sambil pedekol sama aku. Aduh, Allahu Akbar, Masya Allah. Dan waktu itu Iya besok kundang tanggal 20 juga. ketika dia video call sama aku itu, masih ada pastor senior 2 di samping kanannya. Dia perlihatkan ini juga Kanda, ini calon Kanda, calon, doakan Kanda sedikit lagi. Halo kata dia, bule 2. Waktu itu halo Bang Suma, Mr. Suma. Ya, halo Mister. Gitu, sambil mendengarkan orang menyanyi.
Protestan Lagu begitu sekarang ini di Amerika tuh begitu. Cuma nyanyi begitu doang, nggak ada religious sama sekali. Iya, begitu Bon. Dia nyanyi waktu itu. Aku dengar, aku bilang, aduh tutuplah itu deh. Ngeri kali kupingku dengannya. Abang aja yang jauh kupingnya panas, apalagi aku yang di sini. Begitu saudaraku Arom. Tapi saya nih, pengalaman hidup saya, banyak mana Protestan daripada Katolik. Saya syahadatkan lebih banyak Katolik. Itu yang masih saya cari, apa rahasianya kok bisa lebih banyak Katolik saya syahadatkan daripada Protestan. Saya sudah menemukan setidaknya ada 3 jawaban, tapi saya belum puas dengan jawaban itu. Gitu saudaraku. Ya mudah-mudahan kedepannya saya bisa menemukan kenapa teman-teman kita ini lebih mudah kemudian menerima yang dari Katolik ini daripada yang Protestan. Padahal mereka kan sering nyanyi-nyanyi tuh. Aku yang bocorkan itu nanti. Tapai noteis cante mediese apotigi talogia sota akoston amidra apotokoma ifoni sota ichise sanfoni penematos apotigi kai talogia sauta ikison bahasa Jawa, san. Jadi kok jadi ke sana jadinya. Iya, mereka sering dengarkan lagu begitu, tapi mereka lebih cenderung cepat mendapatkan hidayah gitu loh. Iya, lebih cepat menemukan hidayah. Mungkin karena mereka mendudukkan apa ya, keadaannya masih kental dengan Roma gitu, yang kental kepada, mohon maaf, ajaran-ajaran nenek moyang Roma. Mereka merasa loh kok ini kayak gini ya, kok kayak gini ya. Nah kalau saya pindah ke Protestan, ya sama aja dia memprotes ajaran ini sehingga muncul agama ini, si protes ini. Kalau saya pindah, ya sama aja. Mending kemana perginya? Ke Islam. Itu salah satu jawaban dari pertanyaan yang sering saya pertanyakan pada diri saya sendiri. Padahal mereka itu kan sudah sering mendengarkan lagu-lagu itu kan. Allah ola tastatip mataton antipaiton sauta expaniston san leps testates kai olos perifanos laos taginesan akriko pau petaye. Kok jadi Jawa dia ya? Gerunda artinya gerunda. Ya, artinya Ya. itu Ya. artinya membahas tentang engkau yang melihat kedatangan Tuhan semesta alam dalam guntur gempa dan suara yang hebat. Kayak gitu-gitulah. Deito tin esteto korioton dinamion me prontes senso kai megato iko. Iko itu apa ya? Hebat kalau nggak salah. Mau lagi nggak? Udah aku sendiri merinding. Udah. Saya sendiri yang mendengarkan merinding kok. Ngapain kalian nih aneh-aneh aja. Boleh. Udah, lanjut. Bang Zuma boleh, tapi jangan sinden Bang Zuma. Udah. Saya kembalikan ke host, silakan. Keringat saya. Ada aja nih Bang Zuma. Lanjut. Jadi gimana nih Arom? Jangan nasyadu Bang Arong. Pasti Bang Sumi itu Belum. bisa 2 Bang Arong aja dan sama Gumasa. Yang lain sudah pada mualaf. Silakan Bang Arong. Apalagi Bang Arong. Apalagi yang di sampingnya Bunda Mila ini Mauna ini calon mualaf dia. Oh gitu ya? Selamat siang. Muna. Mona. Selamat siang. Selamat siang. Tadi yang nyanyinya Bang Suma mungkin bisa diartikan Bang. Enggak paham juga Bang. Waduh. Lebih bagusnya Bang, kan Bang Arum
seorang pendeta, kan Bang Juma seorang muslim yang berilmu. Saya lebih baik mendengarkan aja Bang. Kalau ada yang naik bisa turunkan saja Bang. Oke, Bang.